Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 30 Januari tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel bab 11 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 4a, ayat 5 sampai 10a dan ayat 13 sampai 17. Pada pergantian tahun, raja-raja biasanya maju berperang. Pada waktu itu, Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan bangsa Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa, pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan-jalan di atas sotoh istana. Maka tampaklah kepadanya dari atas sotoh itu seorang wanita sedang mandi. Wanita itu sangat elok rupanya. Daud lalu menyuruh orang mengambil dia. Wanita itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Kemudian pulanglah wanita itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah wanita itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Aku mengandung." Lalu Daud mengirim utusan kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria, orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Maka diberitahukanlah kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Keesokan harinya, Daud memanggil Uria untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Rabah, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa.
Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah gereja sebagai benih kerajaan Allah. Sering muncul pertanyaan-pertanyaan seputar kerajaan Allah. Apakah dan seperti apakah kerajaan Allah? Apakah kerajaan Allah itu sungguh ada? Bila kerajaan Allah itu ada, maka di manakah itu? Atas pertanyaan-pertanyaan ini, ada yang mengakuinya dan ada pula yang menolak eksistensinya. Kaum ateis sendiri sudah tentu menolaknya sebagai konsekuensinya dari penolakannya terhadap eksistensi Allah. Yang lain mengakui bahwa kerajaan Allah itu ada, tetapi sering belum memahaminya dengan tepat. Ada pula yang karena mempelajarinya, maka cukup memiliki pengetahuan atasnya, meskipun belum sampai pada pengetahuan yang utuh lengkap,
mengenai kerajaan Allah itu. Saudara terkasih, kalau kita merenungkan kitab suci, Yesus sering menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan mengenai kerajaan Allah. Salah satu dari itu ialah perumpamaan mengenai benih. Kerajaan Allah itu seumpama benih yang ditaburkan di tanah. Benih itu melalui proses alam sampai mengeluarkan tunas, kemudian tangkai, lalu bulir dan butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Itulah buah yang jika semakin matang akan disabit atau diambil. Benih yang ditaburkan untuk mengumpamakan kerajaan Allah, bahkan yang terkecil di antara berbagai jenis benih, seperti biji sesawi. Tetapi benih yang terkecil itu dapat bertumbuh menjadi pohon dan berbuah, lalu burung-burung di udara datang dan bernaung di situ. Dari perumpamaan mengenai benih untuk menjelaskan mengenai kerajaan Allah, terjawablah bahwa kerajaan Allah itu memang ada, sehingga harus diakui eksistensinya. Kerajaan Allah itu ditaburkan atau diturunkan di bumi sebagai sesuatu yang terkecil, ibarat benih yang kecil. Tetapi dari hal yang kecil, yang bagaikan benih, ia secara dinamis bertumbuh dan berkembang menjadi besar, serta terbuka bagi segala bangsa, dengan menghimpun dan menyatukan mereka semua di bawah perlindungannya, yang dilukiskan dalam perumpamaan sebagai burung-burung yang datang dan hinggap di dahan-dahannya. Saudara terkasih, bila kerajaan Allah diumpamakan dengan benih, maka apakah yang ditunjuk atau yang dimaksudkan dengan benih dari kerajaan Allah itu? Adakah sesuatu yang konkret yang ingin ditunjukkannya? Yang namanya benih dari kerajaan Allah niscaya tak dapat dikuasai oleh maut, sama seperti kerajaan Allah sendiri. Maka benih ini sangat istimewa. Benih istimewa ini sejatinya menunjuk pada gereja yang oleh Kristus ditetapkan sebagai yang tak dapat dikuasai oleh alam maut, sebagaimana dikatakannya kepada Petrus. Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Demikian perumpamaan tentang benih sebetulnya menunjuk pada gereja sebagai benih kerajaan Allah yang perlu ditumbuh kembangkan menjadi besar dan meluas sampai meliputi seluruh umat manusia. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kerajaan Allah ini pada awal mulanya dipercayakan kepada bangsa Israel. Namun, karena ketidaksetiaannya, maka diambil kembali dari mereka dan percayakan kepada gereja sebagai suatu bangsa baru yang akan menghasilkan buah kerajaan. Hal ini ditegaskan dalam Matius bab 21 ayat 43. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikian karena gereja adalah benihnya kerajaan Allah, dan kepada gereja
dipercayakan kerajaan Allah itu, maka membangun gereja berarti membangun kerajaan Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.